Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohjati Susmiati, mahasiswa PBG Universitas Negeri Medan, kategori 1, tahap 2, tahun 2022. Saat ini saya mengajar di SMP Tridaya Sakti dan SMK Tridaya Bekasi. Saya mengambil bidang studi sejarah Indonesia. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja. Materi yang saya angkat yaitu tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap, siap. Sebelum belajar alhamdulillah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bangkunya masih berantakan, tolong dirapikan dulu. Ya, ya. Ya, baiklah. Apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti kalian sehat semuanya, ya. Amin. Ini perlu disyukuri karena kesehatan adalah modal utama untuk kalian dapat belajar di sekolah ini ya. Anak-anakku, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, maka terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Hari ini silakan maju ke depan untuk memimpin lagu. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Tadi sudah sarapan belum? Ya, harus ya. Kamu kalau mau mulai belajar itu harus sarapan dulu, biar nanti lebih bersemangat lagi ya. Kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, si Saskia. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu ada kerajaan Aceh, kerajaan Samudra Pasai, kemudian Banten, Makassar, Ternate Tidore ya. Mengapa agama Islam mudah diterima oleh bangsa Indonesia? Karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertumbuhnya sehingga mereka mudah menerima ajaran Islam. Apalagi ajaran Islam
Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan, si Devi. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia untuk melanjutkan pembuatan poster ya, yang kemarin sudah kita mulai cara-caranya ya. Nah, sekarang Ibu tanyakan apakah ada perbandingan arsitektur antara masjid zaman dahulu dengan masjid zaman sekarang? Ya, silakan Devi. Yang merupakan ciri khas bangunan Hindu, sedangkan untuk masjid sekarang atapnya berbentuk kubah, terlihat elegan. Ya, benar ya. Jadi pada masjid zaman dahulu ya itu atapnya masih berupa atap tumpang ya. Ini merupakan perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Islam ya, sedangkan pada masjid zaman sekarang ini sudah berbentuk kubah dan lebih elegan ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, maka Ibu akan adakan pretest dulu ya. Silakan nanti kamu lihat link yang sudah Ibu bagikan ya, yang Ibu bagikan. Nanti silakan kamu kerjakan. Ya, di situ setelah selesai kalian kirim ke Ibu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah ketemu dikerjakan pretestnya ya? Sudah? Kalau sudah silakan kalian kirim ke Ibu. Baiklah, kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tentang materi hari ini, yaitu untuk pembuatan poster. Tapi sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia melalui video pembelajaran. Ya. Yang kedua yaitu menguraikan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan kerajaan-kerajaan Indonesia berdasarkan bukti-bukti yang masih berlaku. Ya. Sedangkan yang ketiga nanti akan menentukan tema nilai-nilai dan unsur perkembangan kebudayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang keempat menggabungkan informasi dari sumber belajar tentang nilai-nilai dan unsur kebudayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, silakan kamu dengarkan. Baiklah, kita Terdengar akan ya? membahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh atau Marah Silu dan sekaligus sebagai raja pertama pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Semawe, pantai timur Aceh. Kerajaan Samudra Pasai dapat dikatakan sebagai awal bangkitnya kekuasaan Islam di Indonesia, sebab Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama. Raja-rajanya yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah sampai tahun 1207 Masehi. Kedua, Muhammad Malik Al-Zahir memerintah tahun 1207 sampai
1326 Masehi. 3. Mahmud Malik Al-Zahir, memerintah dari tahun 1326 sampai 1345 Masehi. 4. Mansur Malik Al-Zahir, memerintah dari tahun 1346 sampai 1383 Masehi. 5. Ahmad Malik Al-Zahir, memerintah dari tahun 1346 sampai 1383 Masehi. 6. Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir, memerintah dari tahun 1383 sampai 1405 Masehi. 7. Nahrasya, memerintah dari tahun 1402. 8. Abu Zaid Malik Al-Zahir, memerintah sampai dengan 1455 Masehi. 9. Mahmud Malik Al-Zahir, memerintah dari tahun 1455 sampai 1477 Masehi. 10. Zain Al-Abidin, memerintah dari tahun 1477 sampai 1500 Masehi. 11. Abdullah Malik Al-Zahir, memerintah dari tahun 1501 sampai 1513 Masehi. 12. Zain Al-Abidin, memerintah dari tahun 1513 sampai 1524 Masehi. 2. Kerajaan Aceh. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim atau Ali Mugayat Shah. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, pedagang Islam pindah berdagang di Aceh sehingga Aceh menjadi ramai. Barang dagangan di Aceh adalah lada. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 yang dapat meluaskan wilayahnya sampai ke Malaya atau Malaysia. Perluasan wilayah dapat digunakan untuk menguasai perdagangan dan penyebaran agama Islam. Aceh mengalami kemunduran semenjak raja pengganti dari Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani merupakan tokoh yang lemah. 3. Kerajaan Demak. A. Letak geografis. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. B. Sumber sejarah. 1. Masjid Agung Demak. 2. Pintu Bledek. 3. Beduk dan Kentongan karya Wali Songo. 4. Soko Tatal dan Soko Guru. 5. Dampar Kencana. 6. Situs kolam wudhu. C. Sistem politik. Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478 dan Raden Patah sebagai raja pertama dengan gelar Senapati Cimbung. Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Dan Ki Wanapala sebagai patih dengan gelar Mangkurat. D. Raja-raja yang memerintah. 1. Raden Patah. 2. Pati Unus. 3.
Sultan Trenggono. 4. Sunan Prawoto. Puncak kejayaan. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan kekuasaan meluas ke Sukadana, Kerajaan Kalimantan Banten, ya. Selatan, Palembang, Jambi. 4. Kerajaan Banten. A. Letak geografis. Letak geografis Kerajaan Banten terletak di ujung Pulau Jawa, yaitu di daerah Banten, Jawa Barat. B. Kehidupan politik. Pendiri Kerajaan Banten ini adalah Hasanuddin yang mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Raja-raja yang memerintah kerajaan ini adalah Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abu Mufakir, dan Sultan Ageng Tirtayasa. C. Kehidupan ekonomi. Dulu ya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting, yaitu lada sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Kerajaan Ternate, ya. 5. Kerajaan Ternate tahun 1486 Masehi. Pendiri Kerajaan Ternate adalah Kolano Bab Mansur Malamo tahun 1257. Dilanjutkan Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Kekuasaan wilayah meliputi Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian Filipina Selatan. Abad ke-15, Islam diadopsi secara total dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Hubungan perdagangan antara Maluku dengan Jawa oleh Tom Pires tahun 1512 sampai 1515 sudah diberitakan bahwa ia memberikan gambaran Ternate yang didatangi kapal-kapal dari Gresik milik Pate Yusuf. Dan Raja Ternate yang sudah memeluk agama Islam adalah Sultan Bemakorala, dan hanya Raja Ternate yang menggunakan gelar Sultan. Sedangkan yang lainnya masih memakai gelar-gelar Raja Tidore, yaitu Kolano. Kerajaan Buatalo, ya. 6. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah datangnya Dato Ribandang, seorang penyiar agama Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Ia memimpin Makassar dari tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Setelah Sultan Alauddin wafat, Kerajaan Makassar dipimpin oleh Muhammad Said tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Setelah Muhammad Said wafat, beliau kemudian digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Beliau berkuasa sejak tahun 1653 Masehi. Masa pemerintahannya merupakan masa gemilang Kerajaan Makassar.
Udah ya, itu tentang kerajaan-kerajaan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan kita akan melanjutkan yang kemarin mengenai langkah-langkah pembuatan poster. Ya, nah kalian bisa simak dan juga Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Kerajaan apa? Makassar. Makassar. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Kerajaan Samudra Pasai. Nih. Terus kerajaan Aceh. Apa? Oh, sudah nggak apa-apa ini ya. Ini. Kerajaan. Kalian sambil mengerjakan LKPD, sambil mengerjakan poster yang sudah Ibu tugaskan kemarin. Ya, waktunya sudah tinggal 3 menit. Silakan selesaikan, kalau sudah nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi. Kalau sudah kertasnya dirapikan, yang berantakan silakan dirapikan kembali. Dan untuk Samudra Pasai, silakan kalian maju ke depan untuk presentasi. Berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasau, dan kemudian kedua daerah tersebut dijadikan sebuah kerajaan dengan yang akan dikirim ke luar negeri. Presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kerajaan Aceh. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, mari yang pertama itu keuntungan karena berangkat ingin menguasai dua negara. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian ya tadi tentang presentasi dari teman kalian, yaitu tentang Kerajaan Aceh yang pada waktu itu mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Baik itu kejayaan di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budayanya. Untuk selanjutnya, kelompok ketiga, yaitu Kerajaan Demak. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu antara penghasil rempah-rempah di pasar perdagangan, pertanian, perekonomian, bongkar pangan, dan musafir, bencana, dan Masjid Agung Demak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Kerajaan Demak yang dilakukan oleh kelompok 3, yaitu bahwa Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah dan mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ya, pada masa kejayaannya ini Demak meliputi wilayahnya itu sangat besar, yaitu meliputi Jawa Barat, Jakarta, Betawi, dan juga Jawa Timur. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok keempat, yaitu tentang Kerajaan Makassar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang situasi Makassar. Namun saat ini berada dalam kawasan Negeri Islam di Kabupaten Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar mampu yang dibukakan dengan Parangkas itu lalu dijual ke Malaka. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok keempat yang telah membawakan presentasinya tentang Kerajaan Makassar. Ya, Kerajaan Makassar ini sebenarnya merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Talok dan mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya untuk kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan Kerajaan Banten. Di bidang sosial, dalam kehidupan sosial, masyarakat Banten memegang teguh nilai-nilai keagamaan yang pernah diutus oleh Sultan Trenggono menguasai bandar-bandar di Jawa Barat. Pada saat itu, tari saman, tari topeng, tari topeng, glodok, tari gendung, dan godok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah presentasi tentang Kerajaan Banten. Ya, ini Kerajaan Banten ini mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, nah pada waktu itu pelabuhan-pelabuhan yang ada di Banten itu banyak sekali didatangi oleh kerajaan-kerajaan lain atau bahkan dari pedagang-pedagang mancanegara yang ingin berdagang di pelabuhan tersebut. Ya, saya kira sudah untuk presentasi. Ada yang bisa menyimpulkan hasil presentasi tadi? Ya, silakan Naila. Agama Islam berkembang di Indonesia pada abad ke-13 Masehi.
Ibu hanya menambahkan ya, jadi Islam masuk ke Indonesia dan mempengaruhi seluruh segi kehidupan ya, baik itu di kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun politiknya atau pemerintahannya. Nah, salah satu wujud dari kebudayaan Islam adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, baik itu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Banten, Demak, Makassar, kemudian Mataram Islam dan lain-lain, dan mereka bisa mengalami puncak kejayaan ya. Ini ditandai dengan semakin meluasnya ya ajaran Islam tersebar di wilayah Nusantara. Ini suatu bukti bahwa Islam ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi Islam mudah berkembang karena apa? Karena agama Islam ini tidak membebani masyarakatnya, dalam arti bahwa orang yang mau masuk Islam itu cukup membaca 2 kalimat syahadat. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat beban bagi mereka. Kedua, itu ajaran Islam juga simple dan mudah dipahami. Nah, ada satu hal lagi yang mendorong berkembangnya Islam dengan pesat, yaitu dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengadakan post test, ya, supaya bisa melihat hasil belajar kalian pagi ini. Silakan Ibu kirimkan linknya, ya, itu di grup kalian, yaitu ada post test. Silakan kalian buka link post test. Waktunya 10 menit. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah ya? Silakan kalian kirim. Untuk kegiatan refleksi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Untuk pertemuan minggu depan, karena materi sudah selesai, Ibu akan mengadakan ulangan harian. Ya, kalian persiapkan matang-matang ya untuk bab 2. Nanti kalian persiapkan tentang kerajaan-kerajaan Islam, ulangan harian ketiga, ya. Sebelum Ibu tutup, ini ada kata-kata yang bisa memotivasi kalian dalam belajar. Silakan salah satu untuk membacakannya. Silakan siapa yang mau membacakannya? Ya, berdiri aja. Ya, apapun yang telah kita capai di masa lampau, ini merupakan awal jalan yang akan kita capai di masa sekarang dan bekal nanti di masa depan. Ini merupakan kata-kata yang dikeluarkan atau yang dilontarkan oleh Presiden kita pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada waktu beliau berpidato tentang jas merah. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sejarah. Saya kira waktunya cukup, ya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.